Jadi itu yang kedua, Pak. Jadi artinya ya, belajar cara mengamalkan la ilaha illallah. Belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Makanya begitu kita zikir la ilaha illallah, begitu selesai tutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Kan dua kalimat syahadat. Ya, Allah dan Muhammad kan gitu. Ya. Nah, yang ketiga, kita belajar memahami isi dua kalimat syahadat. Kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, itu mah kalimat bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu mah terjemahan alih bahasa. Bisa saja dialihkan ke bahasa apapun, yang penting kita ngerti. Mau dialihkan ke bahasa Lampung, nggak apa-apa. Nyak bersaksi mengedok Tuhan bakaja Allah. Nah, nyak bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Mau dialihkan ke bahasa Jawa, bahasa Palembang, terserah, yang penting ngerti. Tapi itu baru alih bahasa. Isinya apa? Mana isi dua kalimat syahadat itu? Nah, ini kadang-kadang kita lupa cari isi, Pak. Kita merasa bangga sudah hafal dua kalimat syahadat dari kecil sampai tua. Kalau hanya sekedar hafal, Pak, enggak terlalu spesial lah. Enggak istimewa. Ya, kenapa enggak istimewa? Burung bio juga hafal, Pak. Anak TK juga sudah hafal. Jadi jangan hanya merasa cukup dengan hafal dua kalimat syahadat. Ya, itu mah kalimat. Isinya udah tahu belum gitu. Jangan hanya kita bolak-balik mengucap kalimatnya tapi nggak paham isinya. Mana isi dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tauhid. Maka kita belajar tauhid untuk memahami isi dua kalimat syahadat itu. Maka saya bilang sama jamaah di Arafah, kalau sudah tahu isi dua kalimat syahadat itu bukan dibaca lagi, diajak ngobrol. Ya, ngobrol sama dua kalimat syahadat. Nah, makanya kata kawan itu sudah selesai. Saya semenjak selesai ngaji, Bu ya, katanya sering dengar ceramah. Ya syukurlah saya bilang. Bukan dengan ceramahnya menjelang tidur katanya. Nah, dia yang ceramah, saya ngedengerin aja katanya. Nah, jadi itu. Jadi ada perlu tahu isi. Jadi kalau hanya hafal dua kalimat syahadat nggak tahu isinya, anak TK juga udah hafal itu. Kalau sampai tua hanya segitu, udah berarti nggak naik kelas, Pak. TK terus lah itu. Nah, alangkah ruginya kita, gitu ya. Makanya kita perlu pelajari mana isinya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, kita perlu paham posisi. Asyhadu alla ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasul syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid? Kapan kita dalam posisi syahadat Rasul? Tahu posisi. Nah, apakah diajarkan Rasul nih? Ya, diajarkan Rasul. Ya, kalau dalam bahasa hadis namanya hadis qudsi. Nah, salah satu contoh hadis qudsi. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang ngomong itu Rasul. Tapi ku-nya itu Allah. Gitu. Kok bisa begitu? Kata, dalam bahasa hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu kata-katanya dari Nabi, pengertian dari Allah. Tapi kita yang ngaji tasawuf nggak cukup seperti itu, Pak. Ya, kita nggak mau hanya sampai, oh itu kata-katanya dari Rasul, pengertian dari Allah cukup. Nggak bisa. Kenapa bisa begitu? Di mana posisi Muhammad ketika itu? Ya, nah ini yang perlu kita kaji. Ya. Bahwa Nabi dalam posisi tauhid ketika itu. Kasarnya ngomong, Muhammad sudah nggak ada, ya ada Allah itulah. Ya, nah satu contoh, ayam itu binatang yang dihalalkan oleh Allah. Ayam, kambing, sapi, kerbau, kan? Itu kan binatang halal semua. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah, menjadi haram dimakan.
Nah, sudahkah kita mengkaji di mana letak halal dan di mana letak haramnya? Kok bisa ya binatang yang sudah dinyatakan halal, tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah, kok menjadi haram dimakan? Apa sebab? Nah, maka saya bilang di mana letak halal, di mana letak haramnya. Orang-orang syariat, orang-orang fikih, ya menyatakan kalau menyembelih itu harus mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat. Jadi makanya nggak salah kalau kita dengar ada orang menyembelih Bismillahirrahmanirrahim, tak sembelihnya. Nah, senang kita alhamdulillah pakai Bismillah dia nyembelihnya. Padahal pakai pisau, Pak. Nah, senang kita. Karena yang kita dengar apa? Ngucap kalimat. Apakah kalimatnya itu yang membuat dia halal? Bukan, Pak. Ya, bukan pada kalimat. Dengan Bismillah. Apa urusan kita dengan binatang itu, Pak? Kita ngejadikannya enggak, kita ngehidupkannya enggak, kok kita yang ngebunuh itu? Maling namanya itu. Makanya haram dimakan. Ya, bukan urusan kita, bukan kita yang ngejadikan, bukan kita yang ngehidupkan. Kok tiba-tiba kita yang ngebunuh? Makanya enggak boleh dimakan, Pak. Haram dimakan. Maling namanya itu. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan kalimat bismillah. Ku sembelih dengan nama Allah. Nah, kalau dengan nama Allah wajar kan halal? Ya. Istilahnya kalau Allah yang sudah menjadikan, Allah yang sudah memberi nyawa, menghidupkan. Nah, sekarang kita sembelih dengan nama Allah. Bukan nama kita, bukan. Bukan kita lagi yang nyembelihnya. Itu makanya halal. Makanya saya katakan ini perlu kita pahami posisi. Kapan kita dalam posisi sadar tauhid, kapan kita dalam posisi sadar Rasul. Kalau kita sudah paham posisi, naik ke 5. Cara memakai 2 kalimat syahadat. Hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itulah 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi ilmunya, kalau memahami posisi, itu ilmu hakikat. Kalau memahami cara memakai 2 kalimat syahadat, ilmu ma'rifat. Maka kita perlu kaji ilmu ma'rifat supaya kita bisa dipakai. Jadi 2 kalimat syahadat itu bukan dibaca lagi, Pak. Kalau baca tulisan. Bukan diucapkan lagi. Kalau ucap kata-kata. Ini enggak ngomong. Fa'inama tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah. Tak ada yang terlihat yang lain. Yang terlihat cuma ada Allah begitu. Nah, ini kalau kita sudah memahami posisi tadi, udah bisa dipakai. Ya, makanya kata orang tua-tua kita zaman dulu, carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Nah, nggak apa-apa sedikit yang kita dapat, tapi mencukupi, Pak. Daripada banyak, tapi tak mencukupi. Ya udah, 1 aja, sedikit, cuman mencukupi yang 1 itu. Daripada banyak, tapi nggak mencukupi. Maka kita perlu mengkaji 2 kalimat syahadat itu.